Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Kristen, Morning Hope. Hari ini kita akan merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita melalui firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan kita sebelum memulai segala kegiatan kita di sepanjang hari ini. Dan sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan sepanjang istirahat malam kami. Dan sebelum kami memulai hari yang baru ini, kami mau merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin kami, agar kami semakin mengerti firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Memiliki tujuan hidup merupakan hal yang utama dalam setiap kehidupan manusia. Misalnya, bekerja. Tujuan dalam bekerja yaitu untuk memenuhi biaya kehidupan supaya tetap bertahan hidup tanpa membebani orang lain atau keluarga. Kuliah. Tujuan dari kuliah yaitu untuk memperluas pengetahuan serta wawasan yang dimana kemampuan berpikir seorang mahasiswa akan terus diasah selama masa perkuliahan. Mengetahui tujuan hidup itulah yang menentukan bagaimana kita melangkah ke depannya dalam menjalani kehidupan. Seorang tanpa tujuan hidup sama seperti sebuah kapal tanpa kemudi, seorang anak terlantar, seorang yang tidak ada artinya, seorang yang hampa. Kita sebagai orang percaya, Kristus merupakan tujuan tertinggi dalam kehidupan kita. Dalam segala hidup, pasti kita akan berkorban atau merelakan segala sesuatu untuk tujuan itu, baik itu kehidupan maupun kematian. Inilah yang diajarkan oleh Paulus dalam Filipi 1 ayat 20 hingga 21. Sayangnya tidak semua orang Kristen mengadopsi tujuan hidup seperti ini. Malah sebaliknya, menggunakan Tuhan untuk memenuhi tujuan hidup mereka. Dan hal ini juga tidak terpungkiri dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang perlu kita perhatikan dan ingat sebagai orang percaya adalah bahwa manusia ada untuk Tuhan, bukan sebaliknya, Tuhan ada untuk manusia. Yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana kita memiliki tujuan hidup yang benar dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Memiliki pandangan yang benar dalam kehidupan sebagai Kristen merupakan hal terpenting. Di dalam ayat 21, kata sambung "karena" menyiratkan bahwa ayat ini merupakan penjelasan terhadap sikap Paulus di ayat sebelumnya. Paulus sedang berada dalam titik terendah, yang dimana ia berada dalam penjara, sehingga keadaan tersebut menunjukkan bahwa Paulus sedang berada dalam masa-masa yang tidak menyenangkan di dalam penjara. Tetapi dia meyakini bahwa apapun akhir dari perkaranya, entah dia dibebaskan atau dihukum mati, dia tidak takut atau malu dengan hidupnya. Karena hidup atau mati akan memuliakan Kristus. Paulus memiliki sikap begini
karena memiliki perspektif yang benar tentang hidup dan kematian. Oleh sebab itu, memiliki pandangan yang benar akan menghasilkan sikap yang benar. Dalam pandangan Paulus, ungkapan hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Keduanya menghasilkan nilai positif. Hidup atau mati tidak perlu dipertentangkan. Karena kehidupan dan kematian bagi dia adalah netral. Kehidupan tidak selalu baik, begitu pula kematian tidak selalu buruk. Yang terpenting adalah diarahkan kemana kehidupan seseorang, baik ketika hidup maupun mati. Jika kita adalah seorang percaya dan hidup diarahkan kepada kemuliaan Kristus, maka hidup dan mati adalah sama-sama baik. Tidak mudah memiliki sikap seperti ini dalam keadaan yang tertekan, seperti yang dialami oleh Paulus. Karena Paulus berada dalam penjara. Ia belum tahu apakah ia dibebaskan atau dihukum mati. Dalam keadaan seperti ini, kebanyakan orang mengalami keputusasaan. Jangankan dalam penjara, contoh dalam keluarga saja. Ketika kita dihadapkan dengan masalah besar, sehingga membuat kita putus asa dan kadang menganggap bahwa hidup ini tidak berguna, sehingga hanya berserah dan menerima nasib. Tetapi hal ini tidak berlaku bagi Paulus. Kehidupan dan kematian sama-sama positif, bukan dua pilihan. Bukan seperti buah si malakama yang memberikan dilema, karena apapun pilihannya akan memberikan hasil yang tidak diharapkan. Oleh karena itu, setiap kita orang percaya, pilihan manapun yang diambil tetap sama-sama untuk kemuliaan Tuhan. Baik kehidupan maupun kematian merupakan kesempatan untuk memuliakan Dia. Selagi kita hidup, mari memberikan buah yang baik bagi orang lain, dan pastikan itu selalu aktif untuk dilakukan. Sambutlah kematian dengan kebanggaan dan kebahagiaan, karena kematian adalah pintu gerbang menuju keabadian dengan Tuhan. Amin. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas kasih-Mu melalui perenungan firman-Mu pada saat ini. Terima kasih telah mengingatkan kami bahwa Kristus yang telah mati di kayu salib dan yang telah bangkit adalah tujuan hidup kami selagi kami hidup dalam dunia ini. Tuhan, tolong kami dalam melakukan firman-Mu, sehingga hidup kami hanya untuk memuliakan nama-Mu dan bisa membagikan buah yang baik kepada sesama kami, seperti Engkau memberikan kepada kami kehidupan kekal secara cuma-cuma. Terima kasih Tuhan, hidup kami di sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong dan memimpin setiap langkah kehidupan kami di sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera memenuhi kita sepanjang hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.